Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Kaparasari, NIM 201101191301126. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai studi kasus 10, yaitu Georgia Department of Transportation atau Panola Road. Adapun outline yang akan saya bahas antara lain, yang pertama ada deskripsi proyek, proses value engineering, dan yang terakhir ada hasil value engineering. Yang pertama ada deskripsi proyek. Selama periode 9 Februari sampai 12 Februari 2010, tim workshop PBS dan J Value Engineering melakukan studi value engineering di Atlanta di kantor Departemen Transportasi Georgia. Subjek proyek yang dilakukan analisis value engineering oleh tim VE teridentifikasi sebagai PI number 0009542 I20 eastbound from I285 to CR5150 atau Panola Road Collector Distributor System di DeKalb County, Georgia. Desain proyek sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Arkadis, dan di saat dilakukan workshop, rencana telah sampai ke preliminary design level. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuan dilakukannya studi value engineering pada proyek ini antara lain menyediakan perbaikan operasional sepanjang I20 eastbound di sekitar persimpangan I285 di DeKalb County, serta untuk memperbarui dan memperpanjang umur operasional segmen kritis dari sistem antar negara bagian Georgia. Selanjutnya adalah proses value engineering. Tim value engineering dari proyek ini sendiri terdiri atas Charles R. McDuff sebagai tim leader, Luke Clark sebagai senior highway design engineer, Kevin Martin sebagai highway construction specialist, dan Ramesh Kalva sebagai senior bridge design engineer. Proyek ini menerapkan 7 tahapan rencana kerja atau proses value engineering, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahap investigasi, di mana pada tahap ini tim VE menerima arahan dari staf Georgia Department of Transportation dan konsultan desain dari Arkadis yang mencakup diskusi tentang maksud desain di balik proyek, masalah biaya, dan batasan proyek fisik. Yang kedua ada tahap analisis. Pada tahap ini, fungsi proyek ditentukan oleh tim value engineering yang disertai dengan meninjau proyek dari format yang paling sederhana untuk dapat menjawab pertanyaan apa proyek yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada tahap spekulasi. Pada tahap ini dilakukan sesi brainstorming oleh tim value engineering yang bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide yang mungkin membantu memenuhi tujuan proyek. Kemudian ada tahap evaluasi, di mana pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan alternatif terbaik. Lalu yang kelima ada tahap pengembangan. Selama tahap ini, tim VE mengembangkan setiap ide alternatif terpilih yang peringkatnya adalah 4 atau 5 karena keterbatasan waktu. Kemudian yang keenam ada tahap rekomendasi, di mana pada tahap ini tim VE meninjau ide-ide alternatif untuk memastikan ide-ide mana yang sesuai untuk proyek. Dan yang terakhir ada tahap presentasi. Tahap presentasi ini dirancang untuk memberitahu pemilik dan desainer tentang temuan awal studi VE. Berikutnya adalah pembahasan mengenai hasil studi VE. Selama fase spekulasi, tim VE mengidentifikasi 40 ide alternatif yang dinilai memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, mengurangi kesulitan, serta waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, 9 ide alternatif tetap dihasilkan untuk dilakukan pertimbangan lebih lanjut. Berikut 9 ide alternatif yang menjadi rekomendasi pada proyek ini dengan nomor alternatif, deskripsi, serta penghematan biaya awal seperti tertera pada tabel. Untuk rinciannya, yang pertama ada alternatif AC1. Desain asli alternatif ini adalah adanya bahu luar selebar 12 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Kemudian untuk alternatifnya dibuat bahu luar beraspal selebar 10 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Selain itu, untuk perbandingan desain awal dengan desain alternatif dapat dilihat pada gambar. Kelebihan yang dimiliki oleh alternatif AC1 antara lain mengurangi total tebal perkerasan jalan, mengurangi biaya konstruksi, dan mengurangi waktu konstruksi. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Nah, untuk cost analysis pada alternatif ini adalah dengan mengalihkan number of units setiap item pekerjaan dengan cost per unitnya, kemudian dijumlahkan. Lalu total dari biaya desain asli dan biaya alternatif dengan biaya desain alternatifnya dibandingkan. Setelah ditambah markup sebesar 10% di masing-masing total perhitungan, selisih dari kedua biaya tersebut dianggap sebagai perkiraan penghematan biaya atau estimated savings. Untuk alternatif ini, total penghematan biaya yang diperkirakan adalah sebesar
US$150.938. Desain alternatif berikutnya adalah alternatif AC2 dengan desain asli pelapisan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur sampai ke lapisan beton dasar. Untuk alternatifnya diusulkan untuk menghilangkan satu lapisan PEM dan satu lapisan penggilingan. Adapun untuk kelebihan dari alternatif ini yaitu mengurangi biaya paving dan mengurangi waktu konstruksi, sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Rincian biaya alternatif ini sendiri bisa dilihat pada gambar dan total perkiraan penghematan biayanya adalah sebesar US$1.219.988. Desain alternatif yang ketiga adalah alternatif AC3 dengan desain awal adanya bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan melintang sebesar 6%. Dan desain alternatifnya yaitu dibangun bahu luar dengan perkerasan penuh dan kemiringan melintang sebesar 4%. Kelebihan alternatif ini antara lain mengurangi biaya pelapisan di kemudian hari dan mengurangi biaya leveling di kemudian hari. Namun pada alternatif ini juga terdapat kekurangan yaitu adanya kemungkinan dapat berdampak pada sistem aliran drainase. Alternatif ini sendiri memiliki potensi penghematan biaya sebesar US$144.973. Alternatif berikutnya adalah alternatif MS3 dengan desain asli dibangunnya tipe 26 beton median barrier untuk pemisahan antara jalur umum dan jalur kolektor distributor di perkiraan STA 65 hingga STA 135. Dan desain alternatifnya adalah usulan penggunaan pagar pembatas dua sisi tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton di sepanjang jalur kolektor distributor. Kelebihan dari alternatif ini antara lain menghemat biaya untuk penggunaan material, mengurangi kesulitan ketika untuk melepaskan pembatas untuk pelebaran jalan di kemudian hari, dan mengurangi waktu penginstalan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan revisi untuk drainase serta menambah biaya perawatan. Alternatif ini sendiri memiliki potensi penghematan biaya sebesar US$1.093.397. Alternatif berikutnya adalah alternatif MS4 dengan desain asli penggunaan pipa beton bertulang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalur kolektor distributor. Kemudian untuk desain alternatifnya diusulkan penggunaan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Kelebihan dari alternatif ini antara lain mengurangi biaya drainase dan mengurangi biaya konstruksi, sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Alternatif ini memiliki potensi penghematan biaya sebesar US$74.360. Alternatif berikutnya adalah alternatif RW1. Desain asli alternatif ini adalah penggunaan dinding penahan CIP GDOT standar. Kemudian alternatifnya adalah penggunaan dinding MSE sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Adapun kelebihan dari alternatif ini yaitu menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, desain GDOT standar yang sudah tersedia, menambah estetika, dan dinding MSE dapat dimanfaatkan di koridor. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Rincian biaya pada alternatif ini sendiri dapat dilihat pada gambar dan total perkiraan penghematan biayanya adalah sebesar US$1.931.439. Alternatif selanjutnya adalah alternatif RW9 dengan desain asli penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Kemudian untuk desain alternatifnya diusulkan adanya penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini sendiri memiliki potensi penghematan biaya sebesar US$505.230 dengan rincian seperti tertera pada gambar. Adapun kelebihan dari alternatif ini antara lain menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, mengurangi gangguan, serta tidak perlu menebang pohon. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Alternatif berikutnya adalah alternatif RW10 dengan desain asli penggunaan dinding penahan CIP-GDOT standar. Kemudian untuk desain alternatifnya diusulkan penggunaan sheet pile sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini dinilai memiliki beberapa kelebihan seperti menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, dan sheet pile dapat dimanfaatkan untuk penghematan tambahan di kemudian hari. Sedangkan untuk kekurangannya tidak ada.
Alternatif ini sendiri memiliki potensi penghematan sebesar $1.161.210 dengan rincian seperti tertera pada gambar. Alternatif berikutnya adalah alternatif SB3 dengan desain asli pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat atau offside. Kemudian untuk desain alternatifnya diusulkan penundaan pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu bagian jalan barat dibangun kembali atau direkonstruksi. Kelebihan alternatif ini adalah dapat mengurangi biaya secara keseluruhan, sedangkan untuk kekurangannya tidak ada. Alternatif ini memiliki potensi penghematan sebesar $1.511.840 dengan rincian seperti pada gambar. Untuk kesimpulannya, yaitu proyek I-20 eastbound from I-285 to CR5150 Panola Road Collector Distributor System merupakan proyek dari GDOT yang diperlukan untuk mengatasi masalah operasional akibat weaving I-20 antara I-285 dan Wesley Chapel Road. Total rencana awal pengeluaran proyek adalah $64.876.940. Setelah dilakukan studi value engineering, tim PBS dan J merekomendasikan 9 alternatif yang dapat dilakukan dengan potensi penghematan biaya proyek sebesar $1.511.840 atau 11,209% dari total rencana awal pengeluaran biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.